Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Talangu yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kuliah Ramadan kurma kita kali ini mengambil tema indahnya berbagi atau bersedekah. Sedekah berarti memberikan sebagian nikmat atau rezeki yang kita miliki kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan dan keistimewaan fadilah orang yang gemar bersedekah. Salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasamalun bi sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidaklah berkurang nilai dari harta benda yang disedekahkan kecuali semakin bertambah, dan semakin ditambah. Ini mengindikasikan kepada kita begitu mulia dan agungnya orang-orang yang selalu bersedekah. Bersedekah dari harta benda yang kita punya, bersedekah dari apa yang kita punya, yang terbaik dari kita yang kita punya. Bahkan orang yang membiasakan diri dengan bersedekah dalam kehidupannya sehari-hari, setiap hari selalu bersedekah, maka orang ini termasuk 4 kelompok yang dirindukan oleh surga Allah, yang ditunggu kedatangannya oleh surga, yang oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga itu sendiri. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran yang pertama. Yang kedua wahafidul lisan, yang ketiga wa mut'imul ji'an, dan yang keempat adalah wassoimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang pertama selalu baca Al-Quran, orang yang menjaga perkataannya agar orang lain tidak tersakiti atau merasa disakiti oleh ucapan dan ungkapannya. Dan yang ketiga orang yang memberikan makan atau orang yang bersedekah. Dan yang keempat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semuanya mustaqotun ila arba'ati nafarin, akan dirindukan oleh surga Allah. Termasuk 4 orang atau kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Anak-anakku, maka dari itu kita harus berusaha untuk membiasakan diri bersedekah. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu banyak harta, tidak harus menunggu punya pangkat dan jabatan untuk kita menderma. Tapi biasakanlah apa yang kita punya harus kita sedekahkan sebagiannya. Misalnya kita punya 10, berikan 1. Tidak punya sama sekali, maka bersedekahlah dengan senyuman kita. Karena tabassamu ka ala ahika sedekatun. Senyum kita, senyummu kepada saudaramu adalah bagian dari sedekah. Tapi bukan tertawa, bukan yang terbahak-bahak, hanya senyum yang menjadi dan bernilai ibadah. Ini menunjukkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau sudah tidak punya apa-apa yang ingin kita berikan dalam hidup sehari-hari kita, minimal kita bersedekah dengan senyuman kita. Karena dengan senyum, kadangkala orang sudah merasa bahagia dibandingkan dengan diberi sesuatu, tapi cara memberinya tidak dengan cara yang mulia. Sangat tidak diharapkan yang seperti itu. Kepada siapa kita harus bersedekah? Kalau kita urut, anak-anakku sekalian, urutan keutamaan dalam memberikan sedekah itu, pertama, berikan dulu kepada keluarga terdekat, kepada famili terdekat. Baru kemudian yang kedua diberikan kepada zauj, kepada pasangan hidup,
apakah kepada suami atau kepada istrinya. Yang ketiga, berikan kepada keluarga yang agak jauh. Baru yang keempat, diberikan kepada saudara sesusuan. Yang kelima, diberikan kepada saudara yang atau famili dari garis keturunan perkawinan. Yang keenam, berikan kepada tetangga kita. Dan yang ketujuh, berikan kepada famili yang bermusuhan dengan kita. Berikutnya, berikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Dan yang berikutnya, kepada siapa saja yang kita bisa berikan, walaupun kepada orang yang tidak seagama Islam dengan kita. Kita tetap dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersedekah, karena mereka juga bagian dari khalqun min khalqillah, bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urutan-urutan keutamaan dalam bersedekah. Tapi orang yang bersedekah kepada orang yang bermusuhan dengan kita, aula, itu lebih utama kita berikan kepadanya, karena dapat menghilangkan permusuhan yang terjadi. Lima fihi minat ta'lifi wa kasrin nafsi. Begitu kata Imam Syekh Said bin Muhammad dalam kitabnya Bushrul Karim pada halaman 62. Selain beliau mengurut bagaimana keutamaan bersedekah, beliau juga memberikan gambaran di akhir, memberikan simpulan bahwa bersedekah kepada orang yang tidak bersahabat atau tidak kita sukai atau bermusuhan dengan kita, itu lebih afdal, lebih utama kita berikan, karena dengan perantaraan bersedekah bisa jadi permusuhan akan terakhiri. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, bagaimana cara kita bersedekah? Cara kita bersedekah yang baik, yang pertama, berikan apa yang kita punya yang terbaik dan halal. Karena kalau tidak halal, Allah sudah menyediakan sebuah rumah di neraka yang dinamakan dengan rumah kesusahan, yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang menafkahkan atau mensedekahkan harta bendanya, tapi didapat dari barang yang haram. Tidak seperti itu yang kita inginkan, anak-anakku sekalian. Yang kedua, ketika kita memberikan sedekah, harus dengan tangan yang kanan, sambil lalu kita mendoakan dan meminta maaf kepada orang yang bersedekah. Bagaimana ketika kita menyerahkan, saya berikan ini kepada kamu, mohon maaf, hanya ini yang dapat saya berikan saat ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kamu dari apa yang saya beri. Luar biasa pribadi seseorang ketika sudah memberi, masih meminta maaf dan juga masih mendoakan orang yang diberi. Begitu luar biasa orang-orang yang seperti ini. Padahal yang kita jumpai ketika kita memberikan sesuatu, kadangkala terbanyak ungkapan dan doa hadir dari orang yang diberi atau yang kita sedekahi. Beda, ini dianjurkan kita itu ketika bersedekah dengan kita sendiri yang mendoakan dan kita yang memberikan doa itu dan mengucapkan permohonan maaf kepada orang yang kita berikan sedekah tadi. Yang ketiga, anak-anakku, adalah ketika kita memberikan apa yang kita sedekahkan, raut muka kita dalam keadaan gembira, bukan dengan galak, bukan dengan dibentak-bentak atau dimarahi. Tidak seperti itu. Karena itu bukan menunjukkan kebahagiaan kepada orang yang menerima. Dan yang keempat, ketika kita memberikan sedekah itu dengan penuh lemah lembut, tidak dengan dimarahi seperti yang disampaikan tadi,
atau disakiti, apalagi selalu menyebutkan, mengingat-ingat apa yang kita berikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya wal adha, dan menyakiti kepada pemberinya. Karena yang seperti itu dapat menghilangkan pahala dan ganjaran sedekah yang kita berikan. Dari banyak hadis dan ayat yang disampaikan tadi, semoga kita semua menjadi orang yang membiasakan diri selalu bersedekah dan bersedekah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.